Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Berlian Wilisa Putri, Eskep Nurse MKep dengan NIDE 0715079103. Saya adalah salah satu dosen di Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung yang berhome base di program studi pendidikan profesi nurse. Mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen keperawatan, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, keperawatan dewasa dengan sistem neurologi, persepsi sensori, integumen, dan muskuloskeletal. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip, dan keterampilan klinis keperawatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan aktivitas dan latihan, kebutuhan oksigenasi, kebutuhan cairan elektrolit dan keseimbangan cairan elektrolit, kebutuhan istirahat tidur, kebutuhan eliminasi, dan juga kebutuhan rasa nyaman, serta kebutuhan kebersihan dan perawatan diri. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS yang terbagi dalam 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini ada pada semester 1. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesional, etika, hukum, moral, dan budaya dalam keperawatan. 2. Mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan umum dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. 4. Mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. 5. Mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. 6. Mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan. 7. Mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan, pemenuhan kebutuhan oksigenasi, pemenuhan kebutuhan cairan elektrolit dan keseimbangan cairan elektrolit, pemenuhan kebutuhan istirahat tidur, pemenuhan kebutuhan eliminasi, pemenuhan kebutuhan rasa nyaman, pemenuhan kebutuhan kebersihan dan perawatan diri. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan tentang sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu konsep, prinsip, dan teknik, serta prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan maupun praktek keperawatan pada kebutuhan kebersihan dan perawatan diri. Dengan materi kebersihan tubuh, kebersihan rambut, kebersihan mulut, kebersihan pakaian, dan kebersihan tangan. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Student Centered Learning. Untuk pencapaian materi pembelajaran teori, saya melakukan dengan tatap muka, menggunakan bahan tayang PowerPoint yang dengan penjelasan secara langsung menggunakan metode ceramah. Sedangkan untuk penyampaian materi pembelajaran praktikum saya lakukan secara tatap muka di laboratorium. Untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa, saya selalu memberikan pertanyaan seputar topik kepada mahasiswa saat perkuliahan berlangsung. Saya juga selalu membuka forum diskusi di akhir pembelajaran. Mahasiswa dapat menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan untuk pokok bahasan yang belum dipahami. Asesmen penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari ujian tengah semester 30%,
ujian akhir semester 30%, tugas 20%, sikap dan kehadiran 20%. Berikut saya tayangkan salah satu contoh video proses pembelajaran mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya. Dalam pagi ini kita ketemu lagi pada mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membersihkan tubuh pasien, dan lain sebagainya, hingga pertemuan hari ini kita akan membahas tentang cuci tangan. Ya, sebelum perkuliahan dimulai, silahkan bisa dipimpin untuk berdoa dulu. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Doa dapat diakhiri. Terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai ya. Seperti yang kita ketahui bersama, cuci tangan itu adalah proses membersihkan tangan dengan sabun menggunakan air mengalir. Cuci tangan bisa juga menggunakan hand rub yang mengandung alkohol ya. Minimal adalah 60%. Jadi mencuci tangan itu bukan hanya sekedar membasuh tangan menggunakan air mengalir saja, tapi juga menggunakan sabun. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun terbukti efektif mencegah penularan virus karena tangan yang bersih setelah dicuci menggunakan sabun dapat mengurangi masuknya virus ke dalam tubuh kita. Karena tangan ini merupakan tempat bersarangnya ya. Dari kita pegang ke satu benda ke benda yang lain, nah, ini bisa membawa virus maupun bakteri. Tanpa disadari, orang sering menyentuh mata, hidung, mulut. Nah, ini adalah pintu masuknya virus maupun bakteri ke dalam tubuh kita. Kalau tangan kita tidak bersih, nah, maka ini akan beresiko memasukkan kuman ke dalam tubuh. Mengapa harus cuci tangan? Nah, ini kenapa kita harus cuci tangan ya. Mencuci tangan ini mencegah kita tertular dari penyakit menular. Baik itu batuk, pilek, ya, gatal-gatal. Nah, ini semua berawal dari tangan yang kotor. Ya, kemudian di telapak tangan tanpa kita ketahui secara langsung terdapat 39.000 sampai dengan 460.000 kuman. Nah, kuman ini bisa berkembang 2 kali lipat dalam waktu 3 jam. Ya, jadi kita harus sering-sering dalam mencuci tangan. Tujuannya yang paling penting adalah untuk menghilangkan masuknya kuman atau menghalau ya, agar tangan tetap bersih, dan mencegah infeksi silang antara kita tenaga kesehatan dengan pasien yang sedang kita rawat. Ya. Cara yang tepat dalam mencuci tangan menggunakan sabun adalah gunakan air yang mengalir. Jadi kalau airnya dalam baskom atau dalam ember itu tidak disarankan untuk digunakan cuci tangan. Jadi gunakanlah air yang mengalir. Kemudian bagaimana? Kita buka dulu kerannya, kemudian ambil sabun, kita lakukan cuci tangan, kemudian dibilas ya menggunakan air mengalir tersebut. Kemudian ambil tisu dulu ya atau ambil lap, kita tutupkan ke ini handle kerannya. Kemudian bisa kita tutup untuk kerannya. Nah, ini untuk tangan kita biar tetap bersih ya. Nah, cara yang tepat mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, menggunakan air mengalir. Tidak disarankan air dalam ember itu digunakan untuk cuci tangan. Jadi bukan tangannya dicelup-celup gini ya. Nah,
tapi gunakan air yang mengalir. Dibuka dulu handle kerannya, kemudian kita ambil sabun. Boleh kita kasih sedikit air, kemudian dibersihkan tangannya, baru kita menutup handle keran menggunakan tisu atau lap yang disediakan. Ya. Prinsipnya, dalam mencuci tangan menggunakan sabun, yang pertama, mencuci tangan dengan air tidaklah cukup membersihkan tangan, ya. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir adalah cara yang paling hemat biaya untuk melindungi kita dari semua penyakit. Ya, contohnya adalah seperti batuk pilek. Nah, sekarang lagi marak lagi COVID-19 ya. Jadi kebersihan tangannya harus dijaga. Setelah pegang benda-benda, jangan langsung digunakan untuk makan. Jadi kita harus bersihkan dulu tangannya. Meskipun itu menggunakan hand rub, tapi disarankan tetap menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Membersihkan tangan menggunakan cairan pembersih. Jadi selain menggunakan sabun dan juga air mengalir, juga bisa menggunakan cairan pembersih. Cairan di sini adalah yang mengandung minimal 60% alkohol. Ya. Sabun dan air bersih dapat menghilangkan semua jenis kuman dari tangan, sedangkan cairan pembersih di sini yang berbasis alkohol hanya bisa mengurangi. Jadi hand rub itu hanya mengurangi jumlah kuman yang ada di dalam tangan, bukan untuk menghilangkan. Ya. Prinsipnya dalam mencuci tangan dilakukan dengan menggosok tangan menggunakan cairan tersebut. Ya, boleh menggunakan hand rub, boleh menggunakan sabun antiseptik. Hand rub dilakukan selama 20 hingga 30 detik hand rub, sedangkan hand wash yang menggunakan sabun dilakukan selama 40 sampai dengan 60 detik. Ya. Kemudian yang perlu diingat, dalam 5 kali penggunaan hand rub itu harus diselingi 1 kali penggunaan hand wash. Jadi kita sudah menggunakan hand rub nih sebanyak 5 kali ya. 5 kali cuci tangan menggunakan hand rub. Nah, harus 1 kali menggunakan air bersih dan juga sabun. Ya. Nah, tujuannya kenapa? Ini untuk menghindari penumpukan residu, ya, kotoran yang ada di tangan. Ini adalah langkah cuci tangan yang nanti akan kita praktekkan, ya, yaitu dimulai dari telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, kemudian mengatup dan mengunci. Kemudian apa lagi? Jempol atau ibu jari, kemudian ujung-ujung jari. Nah, maka dari itu kita sebagai calon perawat ya, jangan sampai kukunya panjang, ya. Nah, yang perlu diingat juga ketika kita mencuci tangan, lepaskan aksesoris yang menempel pada tangan, cincin, ya, jam tangan maupun gelang. Pada cuci tangan ini sendiri, saya juga melakukan penelitian terhadap siswa sekolah dasar yang ada di Tulungagung. Dalam penelitian saya ingin mengetahui bagaimana hubungan tentang cuci tangan itu sendiri terhadap perilaku siswa. Nah, maka dari itu saya melakukan penelitian sejauh mana sih pengetahuan mereka tentang cuci tangan terhadap perilakunya. Ternyata dari hasil penelitian yang saya lakukan, 4 responden ini berpengetahuan baik, kemudian 19 responden berpengetahuan sedang, dan 7 responden berpengetahuan kurang. Nah, hal tersebut juga akan mempengaruhi perilaku dari siswa-siswa tersebut. Nah, yaitu 18 responden berperilaku baik dalam mencuci tangan dan 12 responden berperilaku kurang baik. Nah, dari hasil uji statistik yang dilakukan antara pengetahuan dengan perilaku, itu terdapat hubungan antara keduanya, bahwa memang benar pengetahuan itu akan berpengaruh terhadap perilaku. Jadi benar ya, memang
karena mereka belum tahu sehingga perilakunya juga kurang baik terhadap cuci tangan. Nah, dari hasil penelitian ini saya gunakan juga untuk pengabdian kepada masyarakat, tentunya kepada siswa sekolah dasar, karena mereka belum tahu pentingnya cuci tangan. Maka dari itu saya lakukan pengabdian pada masyarakat, kepada siswa untuk meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan perilaku. Ya, pengabdian saya berjudul tentang penyuluhan pentingnya cuci tangan. Ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan dari siswa sekolah dasar. Baik, dari sini adakah pertanyaan? Sebelum kita lanjut untuk praktek cuci tangan, ya silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Putri pasien nomor 1. Bu, waktu yang tepat untuk cuci tangan sebanyak. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kapan waktu yang tepat untuk melakukan cuci tangan di pusat pelayanan kesehatan? Jadi kita ini sebagai tenaga keperawatan, tenaga kesehatan, nah, tentunya tidak lepas dari pusat pelayanan kesehatan. Jadi kapan? Ketika kita di rumah sakit itu waktu yang tepat untuk cuci tangan. Yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien. Jadi sebelum kita datang ke ruangan pasien itu kita sudah harus cuci tangan. Boleh menggunakan hand rub, boleh menggunakan hand wash. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan infus, sebelum kita melakukan injeksi, nah ini juga harus cuci tangan dulu. Kemudian yang ketiga, setelah terpapar cairan dari pasien, bisa darah, bisa urin, dan sebagainya. Yang penting cairan yang ada di dalam tubuh pasien. Ketika kita terpapar cairan, kita harus segera membersihkannya. Kita harus segera cuci tangan. Ya. Nah, kemudian yang keempat, setelah kontak dengan pasien, ya, setelah kita misalkan habis ini ya, memeriksa pasien, nah, kita melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, kita juga harus segera cuci tangan. Yang terakhir adalah yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan, ya, pasien, lingkungan sekitar pasien. Jadi misalkan kita baru saja pegang bednya pasien, nah, itu kita juga harus segera cuci tangan. Keluar dari kamarnya pasien, kita juga harus segera cuci tangan. Itu yang dikatakan setelah kontak dengan lingkungan pasien. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjutkan dengan praktek cuci tangan ya. Nah, di sini ada hand rub. Silakan bisa digunakan. Oke, sudah semuanya ya. Kita lakukan. Yang pertama adalah menggosok telapak tangan. Kemudian yang kedua, punggung tangan. Dilakukan kanan kiri ya. Kemudian yang ketiga, sela-sela jari. Kemudian mengatup dan mengunci ya. Kemudian membersihkan ibu jari. Diputer-puter ya, kanan dan kiri. Nah, setelah itu membersihkan ujung kuku ya. Diingat-ingat ya. Nah, bagaimana cara mencuci tangan yang bersih dan benar. Baik, tadi kita sudah melakukan cuci tangan secara bersama-sama. Nah, sekarang saya minta satu contoh dari adik-adik mahasiswa untuk memberikan contoh cuci tangan satu kali lagi untuk teman-temannya. Ayo silahkan Mbak yang belakang bisa maju ke depan. Nah, menggunakan hand rub ini ya, silahkan dicontohkan kepada teman-temannya cara cuci tangan yang benar itu bagaimana. Pertama,
membasuh telapak tangan, kemudian punggung tangan, kanan kiri, kemudian selangkah sini, selain mematikan mengisi, kemudian ibu jari, setelah itu selesai. Terima kasih ya Mbak. Nah, tepuk tangan dulu untuk temannya. Baik, terima kasih ya sudah berani untuk tampil di depan. Nah, ada pertanyaan? Belum ada? Ya, baik. Kalau belum ada pertanyaan lagi untuk pertemuan hari ini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Terima kasih.